Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Mudah-mudahan para mustami' dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan berbagai rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala melancarkan berbagai urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang sholawat tibil qulub, atau ada beberapa golongan yang menamakan sholawat ini sebagai sholawat syifa, atau juga dikenal dengan sholawat dawa, atau sebagai afiatil abdan, atau juga dikenal namanya sholawat nuril absar, juga dikenal dengan nasihatil adsad. Demikian. Adapun sigat daripada salawat ini kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa sihatil ajsad wa afiyatiha wa quwwatil arwah wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kurang lebih demikian syarat daripada sholawat tibil qulub. Adapun artinya adalah, ya Allah, berikanlah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat baginda Engkau menyembuhkan hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengaruniakan cahaya penglihatan, dan menyehatkan jasad, serta menyembuhkan, menguatkan ruh di waktu pagi,
dan mengaruniakan rahmat, keberkatan, dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian arti daripada sholawat bil qulub. Dituturkan di dalam kumpulan kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas terkait sholawat ini, bahwa ada seseorang yang memiliki kelemahan penglihatannya datang kepada Habib, kemudian mengeluh terkait hal tersebut. Lalu kemudian beliau mengusap kedua mata lelaki tersebut dan memerintahkannya untuk memperbanyak sholawat ini. Maka disinilah dikatakan sholawat Nuril Absor. Lalu kemudian beliau juga berkata, telah bercerita Al-Habib Muhammad bin Zain Ba'bud, beliau berkata, penglihatanku diambil dan aku mengeluh atas keadaan itu kepada Al-Habib Saleh bin Abdillah Al-Attas. Lalu kemudian beliau mengusap kedua mataku dan berkata, bacalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 300 kali dengan sekot seperti yang sudah dibacakan tadi. Lalu kemudian penglihatan kembali seperti semula. Lalu kemudian Habib Ahmad berkata lagi, Habib Abu Bakar bin Abdullah, beliau adalah guru dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid Habsyi. Beliau memerintahkan untuk membacanya di setiap selesai sholat maktubah sebanyak 3 kali. Fadilah daripada sholawat bil qulub ini atau sholawat syifa sangat banyak sekali. Namun yang paling masyhur diantaranya yang pertama, agar hati menjadi lapang dan terhindar dari penyakit-penyakit hati, semisal penyakit sumpek, gundah gulana, khawatir, bimbang, dan lain sebagainya. Ada juga penyakit yang was-was, penyakit yang takut, dan lain sebagainya. Karena jika hati sakit, maka sakit pula seluruh tubuh kita. Sebaliknya, jika hati lapang, maka kebahagiaan meliputi kita. Lalu yang kemudian adalah agar badan menjadi sehat, terhindar dari penyakit, baik jika ada penyakit di antara kita. Ada penyakit-penyakit yang diidap oleh beberapa orang, beberapa dari kita, hendaklah membaca sholawat ini. Jadi kurang lebih bahwa sholawat ini adalah untuk berwasilah ikhtiar batin, ikhtiar ruhani untuk menyembuhkan berbagai penyakit, apapun itu penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Idealnya agar dibaca oleh orang-orang yang sedang terkena penyakit. Semoga Allah Ta'ala mengangkat penyakit-penyakit tersebut dan diberikan kesembuhan kembali. Jika ada seseorang yang penyakit perut, misal entah itu penyakit perut disebabkan diare atau disebabkan oleh bakteri-bakteri semisal Salmonella atau E. coli, terus penyakit mungkin yang disebabkan oleh gastritis, yaitu penyakit MAH atau peradangan-peradangan di dalam perut sehingga menjadikan sakit perutnya, maka ambillah air 1 gelas lalu kemudian bacakan sholawat. Jadi setiap kali membaca sholawat sekali, tiupkan ke air tersebut. Sholawat baca yang kedua kali, setelah selesai membaca sholawat yang kedua, tiupkan ke air tersebut. Sholawat baca lagi sholawat yang ketiga, setelah selesai membaca sholawat yang ketiga kalinya, tiupkan ke air tersebut. Jadi 7 kali di dalam membaca sholawat, 7 kali pula itu ditiupkan, karena setiap selesai membaca sholawat sekali ditiupkan ke air tersebut. Lalu setelah itu minumkan ke orang yang dimaksud. Atau bisa jadi juga seandainya orang itu sulit untuk meminum, orang yang menderita penyakit itu sulit untuk menelan air, ada kalanya seperti itu, penyakit yang sangat berat. Jadi bacalah sholawat ini, tiupkan ke telapak tangan kita sekali. Sholawat baca yang kedua, tiupkan ke telapak tangan kita kedua kali, sampai 7 kali tiupan. Lalu diusapkanlah pada area tubuh yang sakit,
Semisal kalau sakitnya ada di dada, usapkanlah ke dada orang yang sakit. Semisal sakitnya ada di mata, usapkan kepada area mata. Semisal sakitnya ada di area perut, usapkan ke area perut. Seperti itu. Jadi artinya di pengusapan daripada tangan yang sudah ditiupkan sholawat itu pada area-area yang sakit. Jika seluruh tubuhnya yang sakit, maka usapkanlah seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh orang yang mengusapnya. Misal kepala, wajah, telinga, tengkuk, leher, dada, lalu tangan, perut, paha, kaki, tungkai, dan lain sebagainya sampai telapak kaki. Lalu untuk menenangkan hati, jika seseorang tertimpa kegundahan dan kebimbangan, kerisauan serta ketakutan, tadi ketakutan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sulit kita ketahui, semisal ketakutan yang mungkin takut kita dijahati orang, atau mungkin kita takut penyakit ini tumbuh berkembang, atau mungkin kita takut karena hal-hal tertentu yang membuat hati kita memang gundah. Bacalah salawat ini 3 kali, insya Allah itu akan hilang dan Allah akan mengangkat penyakit, kebimbangan atau kewaswasan atau kekhawatiran atau ketakutan di dalam hati. Lalu kemudian jika sholawat tersebut dibaca 15 kali setiap selepas sholat fardu, maka akan terhindar dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit zahir yang sudah kita ketahui kurang lebih seperti sakit kepala, lalu kemudian sakit asma di dada, bronkitis, terus kemudian sakit paru, flek, terus kemudian hepatitis, kemudian liver, kemudian pankreas, apalagi itu, kemudian kelenjar getah bening di leher atau mungkin di setiap lekukan-lekukan tubuh, atau kemudian penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, penyakit usus 12 jari, penyakit lambung, lalu penyakit apa yang di bawah perut itu, penyakit hernia, penyakit burut, penyakit apa itu, semua penyakit itu penyakit batin, penyakit dohir. Penyakit dohir insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Jika memang kita mengidapnya penyakit yang sudah lama, penyakit itu mengidap pada kita, sebaiknya yang memiliki penyakit disarankan untuk rajin membaca sholawat bil qulub ini. Adapun penyakit batin itu terbagi 2 kurang lebih. Yang pertama penyakit mental atau psikologis yang disebabkan oleh trauma kehidupan, entah stres, depresi atau lain halnya yang semisal dengan itu, atau yang rohani yang bersifat seperti rohani itu pemikiran ritual yang memberatkan, semisal sekte-sekte tertentu, atau mungkin dia menjalani tirakat yang memang tidak rohaninya tidak mampu atau membebani rohani dia di luar kemampuan rohaninya, atau mungkin semisal dia membaca mempelajari filsafat keagamaan yang memang intelektualitas dia kurang memadai, kurang kuat untuk berpijak, sehingga menjadikannya orang tersebut berpikirnya jadi menyimpang, berpikirnya rusak, berpikirnya halusinasi di dalam pandangan-pandangan hidupnya. Jadi hal itu yang dikatakan sebagai penyakit batin. Atau ada perubahan-perubahan sikap yang dipicu atau diakibatkan oleh aktivitas dari mempelajari filsafat keagamaan yang tidak dia mampu nalarnya. Kemampuan nalar kan bertingkat. Jadi
kemungkinan karena nalar dia tidak mampu untuk mempelajari alur daripada filsafat, sehingga itu menimbulkan kecacatan di dalam ruhaninya. Atau faktor yang seperti tadi yang dikatakan adalah dia menjalani tirakat itu asketisme, atau asketisme itu semacam tapa berata, atau dia latihan batin seperti itulah, yang di luar kemampuan rohani dia, sehingga menimbulkan trauma atau cedera dari rohani dia. Dan di kemudian hari berdampak pada perilaku yang tidak wajar. Lalu yang ketiganya, efek daripada dia ritual peribadahan yang bukan ritual Islam ya, maksudnya ritual agama yang benar itu, maksudnya ritual semacam sekte atau aliran atau menganut ilmu apa gitu. Itu biasanya dia akan memiliki dampak rohani yang signifikan ya, akan merubah perilaku orang tersebut. Nah, ini yang dinamakan penyakit batin. Dan penyakit batin itu orang akan menganggap bahwa dia itu mungkin dijaili atau disantet atau diguna-guna, cuci otak dan lain sebagainya, atau pengaruh jin, pengaruh ini, pengaruh itu. Orang akan berpikir seperti itu, atau mungkin orang praktisi kebatinan akan mengatakan, oh ini dikuasai oleh jin anu. Padahal tidak. Padahal sesungguhnya dialah yang awalnya memilih, dia yang awalnya adalah memutuskan untuk melakukan aktivitas itu, semisal aktivitas sekte, semisal aktivitas aktivitas tirakat, menjalani asketisme, latihan batin untuk mencapai untuk memaksimalkan energi batin, atau seperti yang filsafat, memperdalam filsafat keagamaan, memperdalam filsafat ketuhanan, bukan keagamaan ya. Memperdalam filsafat ketuhanan. Dan tiga hal itulah yang memiliki potensi untuk rohani kita akan cedera jika tidak dikontrol. Biasanya penyakitnya itu penyakit efek daripada akan menimbulkan penyakit batin. Jadi bukan yang seperti banyak dikatakan orang itu adalah ini gangguan jin, ini itu. Kalau hanya urusan gangguan jin itu tidak akan lama, itu paling 2-3 menit, atau tidak sampai 2-3 menit, mungkin 1 menit, beberapa detik, 30 detik atau 20 detik itu bisa selesai kalau urusannya dengan jin. Tapi kalau seandainya ini bertahun-tahun, berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu udah bukan urusan jin itu, tapi itu urusan bahwa rohani dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, artinya tidak sehat, artinya lagi sakit. Seperti itu. Karena pada dasarnya aktivitas rohani dan aktivitas jasmani itu selaras dalam artinya bukan selaras bersama ya, dalam arti aktivitasnya dan cara kerjanya itu hampir sama. Semisal kalau kita beraktivitas zohir, kita butuh berjalan, kita butuh bergerak. Karena kalau tubuh tidak bergerak dan tidak berjalan, tubuh kita tidak bergerak, itu akan malah
bikin tubuh kita tidak nyaman karena aliran darah tidak lancar, terjadi penyumbatan di sana sini. Jadi harus ada pergerakan. Itu berarti aktivitas dohir kan. Walaupun nanti setelah beberapa aktivitas dilakukan oleh badan kita akan ada sensasi lapar. Sensasi lapar inilah sinyal untuk saatnya memasukkan nutrisi yang sudah tadi keluar. Ilustrasinya seperti itu, sama seperti batin, sama seperti rohani. Apa kegiatan rohani? Kegiatan rohani adalah berpikir, berimajinasi, lalu kemudian beridea, lalu kemudian menganalisa, lalu kemudian berpikir mengkreasikan itu apa? Berinovasi, membangun alam astral itu semacam visi, membangun visi seperti itu. Dan aktivitas-aktivitas seperti itu harus, dan biasanya kalau kosong dari aktivitas itu, rohani kita akan diisi oleh aktivitas yang lain, semacam aktivitas kita menganalisa kesalahan orang. Nah, ini dinamakan penyakit batin versi agama, yang bukan penyakit batin yang kita maksud kita bicarakan di sini. Itu bagian ke akhlak, itu bagian ke dalam batinnya batin. Kalau bicara para mustame sudah insya Allah sudah memahami masalah sirul asrar itu sir sama fuad, kolbu sama batin sama fuad, kan begitu kan tingkatannya. Kolbu itu dasarnya, batin itu dalamnya, hatinya kolbu, kemudian fuad itu adalah batinnya dari batin gitu. Sama halnya seperti tadi, penyakit dari rohani itu awalnya seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Ketika bicara masalah iri dengki, itu adalah fuadnya. Jadi batinnya batin itu artinya aktivitas di dalam aktivitas gitu loh. Sama seperti gini, saya sedang membuat mobil. Itu kan aktivitas. Nah, di dalam membuat mobil itu saya sudah pasti akan melakukan aktivitas pengelasan. Udah pasti itu kan. Nah, aktivitas pengelasan ini yang disebut aktivitas di dalam aktivitas gitu loh. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu, biar kita menyamakan nalar dulu ya, biar nanti semua hal bisa tertangkap dengan bulat. Karena bulat itu adalah mewakili sesuatu yang sepakat begitu mungkin ya. Beda sama yang kotak. Kita lanjut ke pembahasan masalah batin ini. Jadi penyakit batin yang kita maksud di sini adalah penyakit batin yang ruang lingkupnya yang memiliki dampak daripada perilaku orang itu berubah dari awalnya, berubah dari yang awal gitu. Karena ya itu penyakit batin itu penyakit itu yang membuat berubah tersebut. Karena seperti yang sudah kami jelaskan bahwa aktivitas batin ini atau ruhani ini kurang lebih sama sebagaimana aktivitas dohir. Ketika aktivitas dohir perlu makan, perlu memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya untuk mengganti nutrisi yang telah hilang karena ada kalori yang sudah terbakar di dalam melakukan gerakan-gerakan di setiap harinya. Demikian halnya dengan batin.
Demikian halnya dengan rohani. Rohani itu biasanya menghabiskan atau membakar kalori daripada rohaninya, nutrisinya di dalam rohani itu dengan aktivitas berpikir, yang berpikir, terus dia dengan bervisi, berimajinasi juga, lalu kemudian aktivitas hayali, terus aktivitas halusinasi, aktivitas telepati, aktivitas belahraga, terus meraga sukma, aktivitas terawangan, aktivitas terbuka hijab, kita masuk ke alam mimpi, ke alam astral, ke alam banyak hal. Dan itu semua adalah aktivitas rohani yang akan menguras energi rohani itu sendiri. Sementara nutrisi daripada rohani itu adalah zikir. Itulah kenapa agama menekankan, bukan memberatkan, menekankan di sini bukan memberatkan, tapi agar harus manusia senantiasa berzikir, karena berzikir itu adalah nutrisi dari rohani. Sebagaimana begini, bagaimana halnya dengan dohiriyah yang membutuhkan makan. Nah, ini menariknya adalah untuk urusan makan, Allah tidak akan memerintahkan makan, karena makan ini itu sudah Allah tanamkan di dalam di dalam fitrah manusia dan secara insting manusia, insting makhluk untuk makan, baik itu makhluk itu manusia, baik itu makhluk itu binatang, baik makhluk itu adalah tanaman, baik itu makhluk itu adalah batu-batuan, baik itu makhluk itu adalah 4 unsur, entah itu panas, api, entah itu air, entah itu angin, entah itu api, air, angin, tanah, satu lagi angin, api, air, tanah. Ya 4 ya, pas ya. Jadi empat hal itu pun perlu mereka makan, dan makan ini tidak Allah perintahkan karena mereka sudah ditanamkan fitrah di dalamnya, karena Allah sudah tanamkan naluri di dalamnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ketika manusia ditanamkan rasa bosan, manusia tidak akan nyaman untuk berbaring seharian. Dia akan bergerak, ditandai dengan dia sehat. Jika dia memang sehat dan normal dalam konteks kegiatan, dia sehat dalam konteks kegiatan, dia tidak akan merasakan apa-apa, dan dia tidak akan nyaman jika dia berbaring atau duduk seharian. Tentu secara naluri dia akan bergerak, karena itulah Allah menanamkan sifat bosan, dan sifat bosan itulah yang memicu dia untuk bergerak. Dan pergerakan dia dari ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, atau baik itu dia memutar, melingkar atau berbelok. Kalau ke atas mungkin tidak mungkin, karena akan melawan gravitasi kan. Kalau jatuh ya, tapi itu bukan namanya bergerak, tapi nyemplung. Semua hal pergerakan itu nanti akan menghasilkan
lapar, dan itu adalah sinyal untuk memasukkan nutrisi, mengganti kalori yang sudah dihabiskan, sepersekian tenaga yang sudah dia keluarkan. Pergerakan itu pun sebetulnya secara naluri itu Allah yang menghendaki agar semua pelumas-pelumas di sendi-sendi manusia itu menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih liquid, seperti itu. Jadi ini yang tidak kita sadari. Allah Maha Latif, Allah Maha lembut di dalam semua aturan dan urusan. Di dalam pengaturan Allah Maha Musawir, Allah Maha membentuk, Allah Maha kreasi, Allah Maha mengatur, Allah Maha menjalankan segala sesuatu di alam ini. Demikian bagaimana kita mengetahui dari pergerakan-pergerakan badan manusia ini. Dan itu memang tidak kita sadari, dan pergerakan itu muncul dari naluri manusia itu, walaupun memang naluri itu sebelumnya sudah Allah tanamkan terlebih dahulu, dan untuk memotivasi orang itu untuk bergerak. Dari pergerakan itu lahirlah rasa lapar. Rasa lapar itu merupakan sinyal untuk memasukkan nutrisi yang baru. Nutrisi inilah yang dinamakan makanan. Makanan ini yang akan membuat energinya pulih kembali. Ilustrasi itu juga sama halnya yang terjadi pada rohani. Ketika melakukan aktivitas rohani, entah itu berpikir, entah itu bervisi, entah itu berimajinasi, entah itu berhalusinasi, entah itu berasumsi, entah itu dia telepati, entah dia berolahraga, entah dia apapun itu akan menghasilkan kalori, dia akan menguras energi daripada rohani itu sendiri. Dan ada saat kelelahannya, yaitu dia dalam keadaan ngeblank, bukan blackout, apa sih itu, kayak tiba-tiba putus sendiri. Ada gejala lupa gitu, lupa sebentar itu. Artinya dia kelelahan secara rohani itu. Ada kalanya kita berpikir sebentar ini, aduh lupa nih, apa nih ya, aduh lupa nih. Itu tanda-tanda bahwa dia kelelahan di dalam rohani. Nah, kelelahan itu harus ditandai dengan dzikir, harus diasup kembali nutrisinya dengan dzikir. Dzikir itu bisa diperoleh dengan cara sholat, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara membaca tasbih, dengan cara membaca istighfar, dengan cara membaca sholawat, dengan cara membaca basmalah dan lain sebagainya, atau dengan cara beraktivitas yang bersifat religi, semacam bersedekah, berinfak, beriktikaf, terus melakukan bakti sosial dan lain sebagainya. Jadi tindakan-tindakan seperti itu atau perbuatan-perbuatan seperti itu akan menghasilkan nutrisi yang baru terhadap rohani kita, karena rohani kita kemungkinannya sedang proses kekurangan nutrisi. Itulah pentingnya kenapa dzikir ini untuk rohani. Semakin banyak aktivitas rohani yang kita kerjakan atau yang kita lakukan, semakin banyak pula nutrisi yang kita butuhkan.
Semakin orang itu banyak berpikir, semakin orang itu banyak bervisi, semakin banyak orang, dia harus semakin banyak berzikir. Kalau seandainya satu orang dikatakan orang itu memiliki cita-cita yang tinggi, tentu dia harus dengan cita-cita tinggi itu, cita-cita tinggi itu muncul karena visi yang besar. Cita-cita tinggi itu muncul karena imajinasi dia yang besar. Cita-cita tinggi itu muncul karena hayal dia yang besar. Cita-cita tinggi itu muncul karena gairah, cita rasa dia yang besar. Tentu karena semua hal komponen dari rohani itu besar, membutuhkan energi yang sangat besar juga. Energi yang sangat besar berasal dari nutrisi yang juga memiliki kandungan yang besar. Artinya, maka nutrisi yang besar ini harus dihasilkan dari dzikir yang memiliki dzikir fadilah yang besar. Fadilah dzikir yang besar adalah fadilah dzikir yang akan membantu rohaninya untuk supaya teguh dan kokoh di dalam visi tersebut. Ini salah satu faktor kenapa beberapa orang yang mendirikan visi atau cita-cita ada kalanya runtuh, bukan karena visi, bukan karena cita-citanya itu tidak terwujud, tapi dianya yang tidak serius. Karena visi dan cita-cita itu harus ditopang dengan energi rohani yang kokoh. Energi dan rohani yang kokoh itu harus dihasilkan dari dzikir yang dia lakukan agar menghasilkan nutrisi yang besar, dan nutrisi rohani yang besar ini akan mengokohkan cita-cita dan visi dia. Jadi itu salah satu faktor bagaimana visi dan cita-cita seseorang itu menjadi kokoh. Adapun nutrisi daripada rohani itu banyak ragam. Bisa dia bermeditasi, bisa dia berbuat kebaikan, bisa dia berbuat kebijaksanaan, semacam dia bisa berempati kepada orang. Makanya orang-orang yang memiliki kesuksesan yang besar yang di atas itu biasanya dia memiliki satu kebiasaan yang besar yang luput dari pengetahuan orang, bahwa tindakan dia itu memiliki impact atau dampak memiliki dampak yang besar bagi nutrisi rohaninya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi penyakit batin yang dimaksud di sini bukan penyakit batin yang semacam guna-guna, santet, seperti hal-hal seperti itu. Tidak ada kaitannya, atau semacam penyakit batin yang gangguan jin ini itu. Seperti yang saya katakan, kalau cuma gangguan jin tidak harus membutuhkan 5 menit, 10 menit, 20 menit, mungkin cuma beberapa detik lah. Itu akan sangat mudah itu untuk menghalau jin itu. Tapi kalau sudah urusannya penyakit ini, batiniah orang ini, yang mengidap penyakit batin ini adalah sudah sampai sehari 2 hari, itu seminggu 2 minggu, itu bukan perkara jin lagi tuh. Bukan perkara jin, tapi rohani yang memang dia lagi sedang drop down. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian sholawat ini juga cocok bagi olahragawan, bagi binaraga, terus bagi praktisi silat, bela diri, praktisi pengobatan, terus praktisi kebatinan, terus praktisi healing, holistic healing, pengobatan holistik begitu, semacam itu. Juga sholawat ini jika dibaca istiqomah, insya Allah akalnya akan menjadi kuat dan tidak akan mudah lupa. Demikian kurang lebih daripada pembahasan sholawat tibil qulub ini.
Semoga bermanfaat bagi para mustami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa jika ada kata-kata saya yang salah, hal itu berasal dari kebodohan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Namun jika ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut berasal dari kebenaran Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Sementara kita akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.